Pada aktivitas pertama, saya membersihkan tempat tidur, merapikan selimut, menyusun bantal dengan rapi. Tempat tidur yang bersih dan rapi membuat suasana kamar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang sehat, tetapi juga melatih diri untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Dari hal kecil seperti merapikan tempat tidur, kita juga membiasakan diri untuk selalu menjaga kerapian dan kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah merapikan tempat tidur, saya membuka jendela di depan kamar agar udara segar bisa masuk. Pagi hari, udaranya sangat sejuk dan menyenangkan. Cahaya matahari masuk ke dalam kamar sehingga ruangan menjadi lebih terang dan tidak pengap. Dengan membuka jendela, suasana kamar menjadi lebih nyaman untuk beraktivitas. Setelah itu, saya mulai menyapu di depan kamar kos saya. Saya membersihkan debu serta sampah-sampah kecil yang ada di sekitar dan di depan kamar saya. Saya menyapu agar lingkungan terlihat bersih dan enak dipandang. Kegiatan sederhana ini membuat tempat tinggal menjadi lebih nyaman bagi saya dan bagi orang lain juga. Setelah membersihkan kamar, saya mengajak teman saya untuk jogging bersama. Namun karena tadi pagi cuacanya hujan, kami tidak jadi jogging di luar. Sebagai gantinya, sebelum perkuliahan dimulai tadi pagi, kami melakukan peregangan ringan. Kami menggerakkan tangan, kaki, dan badan agar tubuh tidak kaku. Meskipun sederhana, peregangan membuat badan terasa lebih segar dan siap mengikuti kegiatan belajar pada daring yang akan dilaksanakan. Dengan memulai pagi dengan aktivitas yang sehat, kami merasa lebih semangat dan fokus saat perkuliahan berlangsung. Setelah selesai jogging, saya kembali ke kamar untuk mandi dan bersiap-siap mengikuti perkuliahan. Saya menyiapkan buku dan alat tulis, serta berbagai perangkat pembelajaran seperti laptop dan HP, agar tidak ada yang tertinggal. Pada pukul 9:30, kegiatan perkuliahan dimulai secara daring. Di perkuliahan, materi yang dibahas adalah statistika, yaitu mata kuliah statistika. Nah, dalam pembelajaran tersebut, dosen menjelaskan tentang jenis-jenis data seperti data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Begitu juga hal lainnya yang telah kami bahas sebelumnya. Kami juga belajar cara mengolah data dan menganalisis data. Selain itu, dosen juga memberikan Google Formulir untuk mengisi kuis dan mengisi resume pada materi yang telah disampaikan untuk lebih memahami materi yang sedang dan yang sudah dijelaskan. Pada malam hari, saya belajar dengan menyiapkan buku dan perangkat pembelajaran seperti laptop untuk presentasi besok. Saya membuka kembali materi yang sudah kelompok saya buat dan membaca bagian-bagian penting agar lebih paham. Saya juga menyusun poin-poin utama yang akan disampaikan supaya presentasi berjalan dengan lancar. Presentasi yang akan saya bawakan besok
tentang mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, saya mempelajari kembali materi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan peran kita sebagai masyarakat ataupun mahasiswa dalam melestarikannya. Setelah selesai belajar, saya merapikan kembali buku dan perangkat pembelajaran seperti laptop yang telah saya gunakan. Kemudian, saya pamit kepada teman saya untuk kembali ke kos. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah belajar bersama dan saling membantu dalam memahami materi. Setelah itu, saya kembali ke kos untuk mempersiapkan presentasi besok. Sebelum beristirahat, saya memasak untuk persiapan makanan besok, karena besok saya memulai perkuliahan pukul 6:30 pagi. Saya ingin semuanya sudah siap agar lebih tetap fokus pada presentasi. Dengan menyiapkan makanan di malam hari, saya tidak perlu terburu-buru di pagi hari. Dalam memasak, saya memasak sayur kembang kol dan wortel. Kembang kol merupakan salah satu jenis sayuran yang baik untuk tubuh karena mengandung vitamin dan serat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Selain itu, wortel juga termasuk sayuran yang kaya akan vitamin, terutama baik untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Yang pertama yang saya lakukan yaitu membersihkan bunga kol dan wortel terlebih dahulu. Saya mencucinya dengan air bersih
agar sisa tanah yang menempel pada bunga kol ataupun di wortel dapat hilang. Bunga kol yang saya potong menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dimasak, sedangkan wortel yang saya kupas lalu dipotong sesuai dengan kebutuhan. Semua sayuran dibersihkan, bunga kol kemudian saya rebus dengan air yang sudah diberi sedikit garam. Tujuannya agar lebih bersih dan membantu menghilangkan kotoran yang masih tersisa. Bunga kol menjadi lebih higienis dan siap untuk dimasak melalui cara tersebut. Rebusan bunga kol dan wortel dilakukan karena cara ini sederhana dan sehat. Dengan direbus, sayuran menjadi lebih lunak sehingga mudah untuk dimakan. Selain itu, merebus tidak membutuhkan banyak minyak sehingga lebih baik untuk kesehatan. Merebus juga membantu menjaga rasa alami sayuran. Bunga kol dan wortel tetap terasa lebih segar dan kandungan gizinya masih terjaga dengan baik. Selesai memasak, saya langsung membersihkan semua peralatan yang sudah saya pakai, seperti pisau, panci, dan lain-lain. Saya mencucinya hingga bersih agar tidak ada sisa makanan yang menempel, dan dapur yang bersih menjadikan suasana yang lebih rapi dan nyaman. Dengan membersihkan peralatan yang telah digunakan, kebersihan tetap terjaga dan tidak menumpuk pekerjaan untuk keesokan harinya. Sebelum beristirahat, saya membersihkan dan merapikan tempat tidur terlebih dahulu agar terasa lebih nyaman. Saya menyusun bantal dengan rapi, merapikan selimut supaya tempat tidur terlihat bersih. Dengan tempat tidur yang rapi dan bersih, saya merasa lebih tenang dan nyaman. Hari ini saya lalui dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, sehingga saya bisa beristirahat dengan nyaman dan siap menjalani aktivitas esok hari.